Mari kita bersama-sama belajar mengenai kitab Nabi Amos. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa dan pemungut buah arah hutan yang tidak dididik secara khusus dalam sekolah kenabian. Ia sendiri dipanggil secara tiba-tiba oleh Allah untuk menyampaikan nubuatan di tengah kemapanan kerajaan Israel Utara. Situasi pada saat itu, Israel diperintah oleh Raja Yerobeam kedua dan mengalami kemakmuran serta perkembangan perdagangan yang membuat banyak orang hidup dalam kemewahan. Namun di balik kemakmuran itu terjadi kesenjangan sosial di mana orang miskin tertindas dan kehidupan keagamaan dilakukan dengan kemunafikan. Dosa-dosa yang mereka lakukan. Bangsa Israel melakukan banyak sekali dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, adanya ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap rakyatnya miskin, penyembahan yang munafik, dan penyembahan berhala. Karena tindakan-tindakan yang tidak berkenan inilah, hambanya Amos dipanggil Tuhan untuk menegur bangsa Israel, dan pesannya berisi nubuatan dan teguran keras bagi bangsa Israel yang menyimpang. Dalam kitab ini ada dua pokok utama pemberitaan Nabi Amos. Yang pertama ialah kritik terhadap ketidakadilan sosial. Amos menegur para pemimpin dan orang-orang kaya yang menindas orang-orang miskin. Amos menegaskan bahwa tindakan seperti ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Karena itu, ia menyerukan agar bangsa Israel kembali kepada keadilan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, Amos juga mengkritik praktik ibadah bangsa Israel. Walaupun mereka mempersembahkan korban dan menyanyikan pujian, Tuhan menolak ibadah mereka karena hidup mereka tidak mencerminkan kebenaran. Tuhan tidak menginginkan ibadah yang bersifat ritual saja, tetapi Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Amos menyampaikan pesan bahwa keadilan harus mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering. Nabi Amos pada saat itu memperingatkan bahwa bangsa Israel tidak boleh merasa aman hanya karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Jika mereka terus melakukan ketidakadilan dan hidup dalam kemunafikan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan Amos juga menegaskan bahwa hari Tuhan bukanlah hari kemenangan bagi Israel, tetapi hari penghakiman karena dosa-dosa mereka. Peringatan ini diberikan agar bangsa Israel bertobat dan kembali hidup dalam keadilan dan kebenaran. Dari tugas kenabian Nabi Amos ini, kita dapat belajar bahwa iman kepada Tuhan harus dinyatakan melalui kehidupan yang adil dan benar. Ibadah tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam sikap hidup yang menghormati keadilan, membela orang lemah, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup,
tugas kenabian Amos menjadi teladan bagi gereja dan orang percaya masa kini, yaitu berani menyuarakan kebenaran Tuhan dan menolak berbagai bentuk ketidakadilan masyarakat.